Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu pada akhir bulan ini. Luar biasa perlindungan Tuhan ya. Besok kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita akan segera memasuki juga penghujung tahun ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan setia, Tuhan selalu mendampingi kita dan menyertai kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan dua buah gambar untuk kita. Ya, silakan gambar yang pertama. Bapak Ibu, ini adalah gambar tata surya kita. Planet-planet ya. Yang kuning besar itu adalah matahari kita. Ya, matahari kita. Lihat begitu besarnya ukuran matahari kita ini ya. Dan Tuhan melindungi kita. Lihat itu panah yang biru ya. Nah, itu adalah planet bumi. Kita tinggal di situ. Ya. Betapa kecilnya planet kita, bumi ini dibandingkan matahari yang begitu besarnya. Dan ini matahari ini adalah planet api ya, jadi berapi semua ya. Tetapi Tuhan melindungi kita sehingga kita mendapatkan sinar matahari yang secukupnya ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi lihat kalau bumi kita sekecil itu, betapa kecilnya kita ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Baik, sekarang gambar yang kedua, mari kita lihat. Ya, ini adalah gambar dua orang penyelam sedang menyelam di laut, di dalam laut, dan kita lihat itu adalah gambar ikan yang sangat besar, itu adalah ikan paus biru. Ya. Lihat dibandingkan ukuran kita manusia, ikan paus biru itu sangat besar. Ya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Lebih dia mengasihi kita daripada paus biru yang besar itu ya. Karena untuk kitalah dia datang ke dalam dunia ini, disalibkan menebus dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan untuk kasih-Nya yang besar. Kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati pengucapan syukur, dengan hati mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita yang kecil, kita yang tidak ada artinya, hanya terbuat dari debu, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Pendeta untuk memimpin pentahbisan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menahbiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Yahweh, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini seringkali menjadi panduan kita, terutama untuk anak-anak kita yang masih studi. Kita selalu mengingatkan mereka bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari atau ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sekolah, di kampus, itu adalah ilmu yang berguna, tetapi takut akan Tuhan, itulah adalah ilmu yang pertama. Itu adalah pengetahuan yang pertama dan terutama. Biarlah itu menjadi pengetahuan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengetahui apa-apa yang ada di dalam dunia ini, kita harus tahu takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa selaras dengan Tuhan, harmonis dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Dari Dialah kita memiliki hidup dan kehidupan kita. Marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan yang pertama dan terutama bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 396 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Dengan pujian ini kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah segala-galanya di dalam hidupku. Mentari di dalam kehidupanku. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak berdaya apa-apa. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Datangku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Ia tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali membuka Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 18 sebagai bacaan kita pada pagi hari ini.
Amsal pasal 3, ayat 3. Ya. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan di mata Elohim dan manusia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengerahkan dan meluruskan jalanmu. Janganlah memandang dirimu sendiri bijak, takutlah akan Yahweh dan tinggalkanlah kejahatan. Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Anakku, janganlah menolak didikan Yahweh dan janganlah menjadi jemu terhadap tegurannya. Seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya, demikian Yahweh akan menegur orang yang dikasihinya. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat dan orang yang mendapat pengertian, sebab keuntungannya lebih dari perak dan hasilnya lebih dari emas murni. Ia lebih bernilai daripada batu merah delima, apapun yang engkau inginkan tidak sebanding dengannya. Di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya penuh kebahagiaan dan damai sejahtera di segala jalannya. Ia adalah pohon kehidupan dan berbahagialah mereka yang berpegang padanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan adalah pohon kehidupan kita. Firman Tuhan adalah hikmat, adalah pohon kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang berpegang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan kembali satu pujian dari Kidung Jemaat 404, Kidung Jemaat 55. Ya, kita naikkan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Silakan musik bisa memainkan dulu. Ini lagu yang mungkin kita agak kurang familiar ya. Tapi ini lagu yang sangat mudah nadanya. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kita untuk kita mempersiapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang gelap, di
dan resah, ciptakanlah terang. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, pujian kami adalah doa kami di hadapan-Mu. Kami mengakui kedaulatan firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus, Engkau boleh menerangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mencakup 3 pasal ya, bahkan lebih, dari 1 Samuel pasal 27 sampai pasal 30. Tetapi tentu kita tidak akan membaca 4 pasal sekaligus ya. Kita akan membaca beberapa ayat saja, beberapa bagian saja. Nanti akan ada ayat-ayat ditampilkan di layar untuk kita baca. Tetapi saya tetap menyarankan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab di tangan Bapak Ibu masing-masing, supaya nanti di dalam kita merenungkan firman Tuhan, ada ayat-ayat yang tidak kita baca, tetapi Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30. Kita baca firman Tuhan dulu. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 20. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dan 7, lalu nanti ayat 17 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan Daud sangatlah tertekan karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu. Sebab jiwa mereka berduka cita masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, "Aku mohon bawalah efod mendekat kepadaku," dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kita lanjutkan ayat 17. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan Daud menyerang mereka sejak senja hari hingga petang hari pada keesokannya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang menunggang unta dan melarikan diri. Daud mendapatkan kembali semua yang telah dirampas oleh orang Amalek, juga telah mendapatkan kembali kedua istrinya. Tidak ada sesuatu pun yang hilang dari mereka, baik yang kecil sampai yang besar, juga anak-anak lelaki dan anak perempuan dari jarahan, bahkan sampai segala sesuatu yang telah mereka ambil bagi diri mereka sendiri. Daud membawa kembali semuanya itu. Lalu Daud mengambil semua kawanan binatang gembalaan, juga kumpulan ternak. Mereka berjalan di depan ternak-ternak itu dan berkata, "Inilah rampasan Daud." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan tadi, perenungan kita meliputi 1 Samuel pasal 27 sampai dengan pasal 30. Ya. Dan sebagai temanya saya berikan di sini adalah jangan menyerah, kembalilah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada satu kelompok musik, satu grup band di tanah air
yang pernah menulis atau merilis lagu Jangan Menyerah. Ya, kita pada umumnya tidak hafal atau tidak ingat bait-bait lagunya, cuma ya itulah kebiasaan kita ya. Ya, minta maaf ada sedikit gangguan. Baik, sudah ini ya, sudah pulih kembali ya, saudara ya. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita umumnya tidak ingat lirik atau bait dari sebuah lagu ya, lagunya. Tapi yang kita ingat itu adalah bagian refrennya, gitu ya. Bagian refrennya, jangan menyerah, hal gitu ya, saudara. Syukuri apa yang Ya, syukuri apa yang ada, seperti itu ya, saudara ya. Nah, ini memang lagu yang sangat bagus dan kadang kita gunakan untuk menyemangati diri kita mungkin ya. Kita menyemangati orang lain ya supaya jangan menyerah. Tetapi harus jujur kita akui bahwa di dalam kehidupan kita ada satu titik di mana pasti kita menyerah. Itu bisa kita lihat dengan kalimat seperti ini misalnya. Aduh, saya sudah bekerja keras untuk itu, udah nggak bisa, nyerah deh, gitu ya. Aduh, saya udah berdoa terus-menerus, kayaknya kok Tuhan tidak menjawab, nyerah dah, udah nggak mau berdoa lagi, gitu ya. Atau, wah udah mencoba membaca Alkitab, tapi nggak ngerti, gitu ya, udahlah, nggak usahlah diselesaikan pembacaan Alkitabnya ini, kita 1 tahun udah hampir selesai ya Bapak Ibu. Apakah kita kemarin waktu tahun baru punya resolusi untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Ini udah besok bulan November ya, masih jalan nggak? Atau kita udah nyerah di tengah jalan ya? Sampai kitab bilangan biasanya orang tuh banyak menyerah. Karena apa? Cuman angka aja semua begitu ya. Nyerah kita, aduh nyerah deh sama keadaan keluarga saya, aduh ampun deh ya, di rumah itu bawaannya itu bawaannya panas ya, kalau di rumah terus saya malah bisa jadi setan Bu Pendeta, mending saya di luar aja nongkrong sama teman-teman gitu, nyerah deh sama orang-orang rumah, nggak sanggup, nggak kuat gitu ya. Nah itu ungkapan-ungkapan menyerah seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat ya, hal yang tragis dari menyerah adalah sudah hampir sampai, lalu berhenti. Udah hampir sampai, lalu berhenti. Udah sedikit lagi, lalu berhenti. Sehingga kita mengalami kegagalan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa menyerah? Karena kita merasa, aduh ujungnya nggak kelihatan. Ini sampai kapan Tuhan? Gitu ya. Akhirnya kita menyerah. Nah, kita menyerah juga bisa jadi karena kita merasa sudah sangat kelelahan, udah capek hati, gitu ya, udah capek hati, aduh nggak sanggup lagi deh, udahlah gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 27 itu kita bertemu dengan Daud yang sudah menyerah, sudah capek hati dia. Ya, oke, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, nah Daud itu di dalam 1 Samuel 27 itu dia sudah kelelahan yang amat sangat ya, kelelahan lahir batin ya. Dia kelelahan karena dia dikejar-kejar Saul. Kenapa? Karena Saul itu berniat untuk
membunuh dia, ya. Membunuh dia karena seperti yang kita sudah pernah renungkan bersama, ya. Jadi Saul itu diliputi dengan iri hati dan dengki yang amat sangat sehingga keinginan hatinya itu semata-mata adalah hanya untuk membunuh Daud. Jadi dia selalu berusaha mengejar-ngejar Daud, kemanapun Daud pergi, dia akan cari dan dia akan berusaha untuk membunuh. Dan Daud, karena dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan ini, dia melarikan diri. Dia terus melarikan diri. Akhirnya dia sangat kelelahan. Dia exhausted, ya. Dia kelelahan lahir dan batin. Saul membuat Daud bersembunyi di bukit-bukit. Ya, kita ingat kisahnya di dalam 1 Samuel 25 misalnya, ketika dia bersembunyi di padang, di bukit-bukit, dan dia membantu menjaga, dia dengan 600 prajuritnya membantu menjaga kambing domba yang di sana, termasuk kambing dombanya, ternaknya Nabal, ya. Nah, Saul membuat Daud bersembunyi di bukit-bukit. Nah, dalam persembunyian itu, Daud, dia harus memelihara 600 tentaranya yang gembel ini. Ya. Karena ini saya bilang tentara gembel karena mereka ini bukan tentara kerajaan gitu ya. Mereka ini bukan tentara seperti yang kalau kita bayangkan TNI misalnya begitu ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang pelarian. Ya, orang-orang pelarian yang setia kepada Daud, yang mengasihi Daud. Ya. 600 tentara gembel beserta anak istri mereka. Ya. Jadi katakanlah minimal ya 600 tentara, satu istri berarti 1.200, tambah misalnya mereka masing-masing punya satu anak misalnya gitu kan. 1.800-an ya. Daud harus mengurus mereka. Ya, bukan perkara gampang gitu ya. Memberi makan orang yang di tengah padang belantara. Belum lagi Daud itu di dalam tendanya, di dalam kemahnya, istrinya ada 2. Ya. Mikal, istri pertamanya, itu anak Saul, dan Abigail. Ya, 1 Samuel 25 kan dia menikah dengan Abigail. Nah, ini kalau di dalam satu tenda ada 2 istri, ini bisa terjadi ketegangan ini gitu ya kan. Bisa stres juga Daud di situ. Gitu. Akhirnya ketegangan demi ketegangan, kelelahan, dia merasa putus asa, lalu dia mencari perlindungan pada Akis, salah seorang raja Filistin ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Samuel 27 ayat 1, di situ kita bisa melihat ya, Daud itu putus asa di situ dan dia katakan begini. Dan Daud berkata di dalam hatinya, sekali waktu aku akan mati di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain aku secepatnya melarikan diri ke tanah orang Filistin. Dan Saul akan merasa putus asa terhadap aku untuk tetap mencariku di seluruh perbatasan Israel. Dan aku akan luput dari tangannya. Lalu Daud bangkit dan menyeberang, ia dan 600 orang yang bersamanya, kepada Ahis anak Maok raja orang Gad. Dan Daud hidup bersama Akis di Gad, dan ia dan orang-orangnya masing-masing dengan seisi rumah tangganya dan seterusnya. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya, Daud begitu dia merasa putus asa, kelelahan ya, dia kelelahan, dia putus asa, sehingga dia malah pergi mencari perlindungan kepada salah seorang dari raja Filistin. Filistin ini bangsa musuh Israel ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi itulah karena dia sudah sangat putus asa, dia sangat exhausted pada waktu itu. Dia sudah ini menyerah saja. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat ya. Nah, Bapak Ibu di dalam keadaan dia putus asa, ya, dalam keadaan dia putus asa, di dalam keadaan dia menyerah, dia lupa Bapak Ibu akan pengurapannya sebagai raja Israel. 1 Samuel 16 ya, 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 diceritakan bagaimana Samuel mengurapi dia dengan minyak untuk menjadi raja. Daud lupa
Daud lupa akan janji Tuhan. Daud lupa akan janji Tuhan kepada Yonatan bahwa ia akan menjadi raja. 1 Samuel 23 ayat 17. Daud juga di dalam keadaan putus asa, dia lupa janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja, janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Abigail. 1 Samuel 25 ayat 30. Bahkan melalui mulut Saul sendiri Tuhan menyampaikan janjinya kepada Daud bahwa dia akan menjadi raja Israel. 1 Samuel 24 ayat 12. Jadi lihat ya, di dalam keadaan putus asa, di dalam keadaan menyerah, Daud lupa. Daud lupa akan firman Tuhan, Daud lupa akan jati dirinya, Daud lupa akan janji Tuhan. Daud tidak bisa memandang masa depannya. Ya. Daud tidak bisa memandang masa depannya. Saudara perhatikan tadi di dalam 1 Samuel 27 ayat 1 dan seterusnya. Daud berkata, aduh saya ini pasti mati sudah. Berarti sudah tidak ada masa depan. Tidak ada lagi pengharapan. Sudah tawar hati dia. Ya. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu, jadi kita harus ingat ya. Ini adalah dua prinsip yang penting. Ketika kita mulai melupakan janji firman Tuhan dalam masa kesesakan, kita akan mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan atau dilakukan oleh Raja Daud. Ya. Ketika di dalam kesesakan dia lupa akan janji Tuhan, dia lupa akan firman Tuhan, dia mengambil keputusan yang salah. Dia pergi kepada raja musuh yang selama ini dia perangi. Dia minta perlindungan kepada raja musuh. Ngeri sekali saudara ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mulai melupakan janji firman Tuhan dalam masa kesesakan, kita akan mengambil solusi yang tidak sejalan dengan Tuhan dan dapat menghancurkan hidup kita. Lihat Daud, di dalam keadaan kesesakan ketika dia sudah putus asa, dia menyerah, dia lupa firman Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil solusi yang tidak sejalan dengan Tuhan. Solusinya adalah apa? Minta perlindungan kepada musuh. Sehingga dia mengalami kehancuran. Nanti kita akan lihat di dalam pasal 29 dan pasal 30. Dia mengalami kehancuran. Luar biasa. Dia datang kepada raja musuh dan dia menyebut dirinya hamba. 1 Samuel 27. Ketika dia berbicara kepada Raja Ahis, meminta perlindungan, dia katakan, aku ini hambamu. Saudara, ini mengerikan sekali. Kalau kita sebagai anak Tuhan, lupa firman Tuhan. Ya, lupa firman Tuhan di dalam masa kesesakan, lalu kita menyerah dan kita datang kepada musuh dan menjadi hamba. Bapak Ibu. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Ya. Daud menemui Akis. Dan dia membuat perjanjian dengan Akis, Raja Gad. 1 Samuel 27 ayat yang kelima. Dan Daud berkata kepada Akis, aku mohon jika aku telah mendapatkan kemurahan di matamu, hendaklah mereka memberikan kepadaku tempat di salah satu dari kota-kota di padang itu. Dan aku akan hidup di sana. Ya, mengapakah hambamu ini harus tinggal di kota kerajaan bersama? Hambamu ini, Daud berkata kepada Akis. Ya. Dia menyebut dirinya sebagai hamba di hadapan raja musuh. Ya. Jadi saudara, dia
mendapatkan tempat tinggal di Siklak, di salah satu kota di Filistin. Tetapi selama 16 bulan dia tinggal di sana, dia hidup dalam ketidakjujuran. Dia hidup di dalam ketidakjujuran. Kenapa? Dia minta perlindungan pada Akis, raja musuh, ya kan? Lalu Akis raja musuh bilang sama dia, oke, kamu boleh tinggal di Siklak, saya kasih kamu Siklak, kamu tinggal di situ, tapi kamu harus memerangi musuh-musuh bangsamu. Ya. Kamu harus memerangi Israel, kamu harus memerangi bangsamu. Gitu. Dia bilang oke, katanya. Ya. Oke. Jadi saudara, ya, saya berganti laptop. Ya, karena ada sedikit masalah. Oke. Bisa nyalain aja. Ya. Jadi saudara, dia dia menyebut dirinya sebagai hamba di hadapan raja musuh, ya. Dia mendapat tempat tinggal, dia buat perjanjian dengan raja musuh, tetapi dia hidup di dalam ketidakjujuran selama 16 bulan dia tinggal di sana. Ya. Dia berjanji kepada Raja Akis untuk memerangi Israel, memerangi bangsanya sendiri. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia pergi berperang, tapi dia justru diam-diam tanpa sepengetahuan Akis, dia memerangi musuh-musuh Israel. Ya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Dia juga selama 16 bulan dia tinggal di sana, hidup dalam ketidakjujuran, hidup di dalam perlindungan, dalam tanda petik ya, musuh, ya. Dia tidak menghasilkan mazmur bagi Tuhan. Tidak ada satu nyanyian pun yang dia gubah untuk Tuhan. Saya ketika merenungkan bagian ini, saudara, saya merasa sedih ya. Kenapa, saudara? Karena ngeri sekali keadaan seperti ini. Ketika kita di dalam kesesakan kita menyerah, kita lupa akan firman Tuhan, kita lupa akan jati diri kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Tidak punya masa depan, tidak berani menatap masa depan di dalam keputusasaan. Akhirnya, tidak ada puji-pujian bagi Tuhan. Hidup dalam ketidakjujuran, terputus dari koneksi dengan Tuhan. Ini hidup yang sedih sekali, saudara. Anak Tuhan mestinya tidak seperti itu menjalani kehidupannya. Ya, berikutnya. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, kita lihat slide yang berikutnya. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang bisa menjadi Akis bagi kita, saudara. Kalau kita menyerah, kalau kita lupa akan firman Tuhan, lupa akan janji Tuhan, merasa sudah sangat kesesakan dan kita tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi seperti Daud, dia berpaling kepada Akis. Kita juga bisa berpaling kepada Akis-Akis kita di zaman modern ini.
Banyak orang berpaling kepada akis, yaitu apa? Rokok. Mencari kelepasan, mencari penghiburan dari rokok. Coba kalau kita tanya orang, kenapa dia merokok? Pasti dia bilang gini, ya untuk melepaskan stres. Ya kan? Untuk melepaskan stres. Berarti apa? Dia itu dalam kesesakan. Ya, dia itu dalam keadaan menyerah. Sehingga dia stres. Maka dia mencari penghiburan, mencari pelariannya pada rokok. Atau pada makanan. Ya, pada makanan. Daripada saya pusing-pusing, pikir ini masalah tidak selesai-selesai, makan aja. Soalnya apa? Kalau habis makan kan hati senang, begitu kan? Perut kenyang, hati senang. Apakah makanan menjadi akis kita? Atau kita berpaling kepada pekerjaan kita? Kita menjadi orang yang kecanduan kerja. Kerja aja lah. Kerja terus. Ya. Lebih enak di kantor daripada di rumah. Kalau di rumah, hati jadi panas. Tapi kalau di kantor kerja, dapat duit, dapat uang lembur. Hati senang. Ya. Pekerjaan kita menjadi akis kita. Atau gadget, atau games. Seorang konselor, seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai konselor ternama di negeri kita, dia pernah bermasalah dengan salah satu anak laki-lakinya karena anak laki-lakinya itu kecanduan main game. Bahkan sampai anaknya itu menjadi ateis. Dan alasan daripada anaknya adalah waktu itu karena papa tidak sayang sama saya, papa tidak perhatikan saya, papa cuma sibuk pelayanan. Sehingga anaknya kecanduan main game. Akis anaknya adalah game. Akis anaknya adalah ateisme. Puji Tuhan, melalui pergulatan yang panjang, hamba Tuhan ini boleh kembali memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Anaknya sekarang itu ada di Amerika, bahkan anaknya juga menjadi hamba Tuhan, melayani orang muda, dan menjadi pembicara bagi orang-orang muda. Atau akis kita adalah uang, judi. Ya. Kita lari kepada uang, lari kepada judi, karena apa? Itu memberikan kepuasan. Tanpa kita sadari itu sebenarnya mengikat kita. Ya. Di hadapan akis-akis ini kita adalah hamba. Sama seperti Daud ketika dia menghadap Akis Raja Filistin. Dia katakan, aku ini adalah hambamu. Musuh itu akan membuat kita menjadi hamba. Hamba itu terikat. Hamba itu terikat, terbelenggu, tidak bisa keluar. Dan membuat hidup menjadi semakin kacau. Buktinya Daud kan? Karena dia mengikat perjanjian dengan Akis, dia mencari perlindungan pada Akis, akhirnya dia hidup dalam ketidakjujuran, dia tidak menghasilkan mazmur bagi Tuhan, tidak berkarya bagi Tuhan. Iya, next. Kita lihat selanjutnya. Firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 12 sampai 13 dikatakan, ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang tetapi ujungnya adalah kematian. Bahkan di dalam tertawa pun hati merana dan sukacita itu akhirnya adalah duka cita. Saudara, ketika Daud menghadap Akis dan mencari perlindungan pada Akis, dia melihat sepertinya ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan keluar yang baik untuk dia. Yang sudah sangat kelelahan karena dikejar-kejar oleh Saul dan nyawanya terancam. Dia pikir ini adalah solusi yang lurus untuk dia. Tetapi firman Tuhan katakan ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah kematian. Bahkan di dalam tertawa pun hati merana dan sukacita itu akhirnya adalah duka cita. Ya. Selanjutnya.
Sekarang kita tiba pada 1 Samuel 29 dan 30. Setelah Daud berlindung pada Akis, pada pasal 29, orang-orang Filistin mau maju menyerang Saul. Ketika orang Filistin mau maju menyerang Saul, raja-raja Filistin itu berkata kepada Akis, ngapain itu ada Daud di sini? Suruh dia pulang. Ya, kami mau menyerang Saul. Jangan nanti dia tikam kita dari belakang. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya Akis suruh Daud pulang. Maka Daud kembali ke Siklak, kota yang tempat dia tinggal yang diberikan oleh Akis kepadanya. Dan ketika Daud kembali ke Siklak, dia mendapati Siklak sudah terbakar habis. Siklak diserang oleh orang Amalek. Habis-habisan. Orang Amalek bahkan menculik semua perempuan dan anak. Daud dan para prajuritnya menangis habis-habisan. Pasal 30 ayat yang keempat. Mereka menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Ya, ke 600 prajurit ini. Karena apa? Istri anaknya semua dibawa sama orang Amalek. Siklak dibakar, harta benda mereka dijarah habis-habisan. Daud menghadapi itu, tetapi tidak sampai di situ. Daud menghadapi kemarahan para prajuritnya yang pahit hati. Para prajurit yang 600 ini juga kemudian marah sama dia. Sehingga mereka mulai mengumpulkan batu untuk melempari dia, untuk merajam dia. Pasal 30 ayat yang ke-6. Jadi, Bapak Ibu kita lihat di sini, Daud dia mendapatkan pukulan. Dia mendapatkan pukulan. Selama ini dia pikir dia sudah tinggal dengan aman di Siklak, tetapi sekarang pukulan itu datang bertubi-tubi. Bukan hanya dari musuh, tetapi bahkan dari orang-orangnya sendiri. Dari para prajuritnya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Ya. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Daud dipukul oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Siklak itu dibakar oleh Tuhan, oleh orang Amalek. Ya. Tuhan mengizinkan Siklak itu diserang, dibakar sampai habis, dijarah habis-habisan. Semua perempuan, semua anak, semua harta benda dihabiskan sama sekali. Saya yakin saudara Daud dipukul oleh Tuhan. Kenapa? Kita ingat firman Tuhan katakan, ya. Tuhan katakan, aku adalah Tuhan yang cemburu. Aku adalah Tuhan yang cemburu. Ketika Daud berpaling kepada Akis, ketika Daud berpaling kepada Siklak, ya, Tuhan mengirim orang Amalek untuk menghancurkan Siklak, membakar Siklak. Itulah penyembahan berhala, saudara. Ketika kita berpaling kepada sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Itu adalah penyembahan berhala. Akis dan Siklak menjadi berhala bagi Daud. Maka Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan orang Amalek untuk membumi hanguskan Siklak. Memukul anaknya, yaitu Daud. Daud ini kesayangan Tuhan. Daud ini kesayangan Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan, saudara. Ya, Ibrani 12 ayat 6. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya, dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Saudara, apakah kita pada saat ini, pada hari-hari ini, sedang mengalami pukulan-pukulan dalam kehidupan kita? Coba kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Apakah engkau yang sedang memukul saya sekarang? Apakah engkau yang sedang mencambuk saya sekarang? Kalau iya, saudara, berarti Tuhan mau mengatakan, hei, kau sudah salah jalan. Kau harus kembali kepada aku. Kau sudah salah hati. Kau taruh hati di tempat lain. Kau tidak taruh hati kepadaku. Kau sudah berpaling daripadaku. Saudara, memang kita bisa menderita karena perbuatan orang lain. Memang kita bisa menderita walaupun kita orang benar. Memang kita bisa menderita, ya, karena dosa dan kesalahan kita sendiri juga. Tetapi kita harus melihat kepada Tuhan. Kita juga harus berhati-hati dan tanya Tuhan, ya, jangan sampai ini penderitaan ini adalah pukulan Tuhan untuk saya. Karena Tuhan mau supaya saya beres di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan Ziklag dibakar supaya Daud berpaling kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan kamu kesesakan, kembali kepada Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan. Jangan cari perlindungan kepada berhala. Jangan cari penyelesaian kepada yang bukan Tuhan, yang sejati. Dan jangan takut kalau dipukul dan dididik Tuhan, saudara. Karena itu adalah cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya. Setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Ya, pukulan juga mungkin dia tidak terlalu kayak dipukul bagaimana begitu ya. Mungkin bisa jadi peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kita ya. Saya selama ini berusaha untuk hidup sehat. Saya pikir saya sudah sehat. Ya. Tapi ternyata ketika vaksin pertama, vaksin kedua, saya hampir gagal di vaksin. Kenapa? Waktu di tensi darah tinggi. Haleluya. Terakhir itu, waktu vaksin kedua, tensi 176, bawahnya saya lupa. Sampai ini petugas kesehatan ini memandang saya dengan kekhawatiran. Saya ingat, saya sampai sekarang masih ingat itu wajahnya itu bagaimana. Ibu tinggi ini, ibu. Kenapa ibu bisa begini? Biasa begini. Saya pikir, enggak, saya biasanya saya darah rendah, tapi dalam hati, kapan saya tensi, saya punya diri sendiri. Begitu. Hipertensi itu silent killer, saudara. Ya. Jadi kalau kita tensi tinggi ini harus hati-hati. Dan bagi saya itu adalah pukulan Tuhan. Pok gitu ya kan. Hey. Ya, harus lebih serius lagi jaga kesehatan, jaga makan ya. Itu pukulan Tuhan. Tuhan izinkan karena Tuhan mau ingatkan, karena Tuhan mau didik. Karena apa? Karena Tuhan sayang. Ya. Kalau Tuhan tidak pernah mencambuk kita, Tuhan tidak mendidik kita, Tuhan tidak sayang sama kita. Jadi kalau terima pukulan dari Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Itu karena Tuhan sayang. Ya, ya, selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya. Setelah Ziklag terbakar. Ya, setelah Ziklag terbakar, anak istri semua dijarah oleh orang Amalek. Daud juga mau dilempari dengan batu oleh orang-orangnya sendiri. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 8, 17 sampai 20. Kita membaca Daud berpaling kepada Tuhan. Setelah Tuhan pukul dia dengan Ziklag terbakar, Daud berpaling kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh. Haleluya, saudara. Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh. Anak Tuhan ini harus begitu, menguatkan diri di dalam Tuhan. Ya. Jangan cari kekuatan di tempat lain. Dalam kesesakan, jangan cari kekuatan di tempat lain. Cari kekuatan di dalam Tuhan. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ini dia sudah nol ini sekarang di hadapan Tuhan. Tuhan, saya menyerah, sudah saya. Tuhanlah, Tuhan, engkaulah bagianku. Ya.
Lalu Daud mulai membuka channel komunikasi dengan Tuhan. Daud menanyai Yahweh. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus buat apa? Lalu Tuhan memberikan arahan dan kemenangan. Tuhan kasih arahan, kau pergi kejar itu. Lalu pasal ayat 17 sampai 20 kita bisa membaca di situ di dalam 1 Samuel 30, Tuhan memberikan dia kemenangan. Semua itu istri anaknya, istri anak para prajuritnya semua kembali, barang-barang semua kembali, jarahan-jarahan semua kembali, tidak ada yang tersisa. Saudara lihat ya, kalau kita kembali kepada Tuhan, menguatkan diri di hadapan Tuhan, menguatkan diri dengan kekuatan Tuhan, membuka komunikasi, open channel sama Tuhan, tanya Tuhan, minta arahan Tuhan. Oh saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat pemurah. Dia memberikan pengarahan dan dia memberikan kemenangan. Kemenangan. Kemenangan di masa kesesakan. Kemenangan yang mendatangkan sukacita. Ini bagian kita, bagian anak-anak Tuhan. Kita ini di hadapan Tuhan, kita ini anak-anak raja. Bukan hamba. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memanggil kita sahabat. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Tetapi aku memanggil kamu sahabat, firman Tuhan katakan demikian. Inilah kita, saudara. Betapa indahnya kalau kita kembali kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau kita berpaling kepada Tuhan. Berkat-berkat ini adalah bagian di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pada tanggal 31 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Reformasi Gereja, 31 Oktober 1517. Ya. Sudah berapa tahun ini? 504 ya. 504 tahun. Reformasi gereja. Gereja Protestan berdiri sudah 504 tahun. Ya. Pada tanggal 31 Oktober 1517 diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja, di mana pada tanggal ini 31 Oktober 1517 Martin Luther, seorang hamba Tuhan, dia memakukan 95 dalilnya, 95 pernyataannya di pintu gerbang gereja Gutenberg. Dengan itu dia melakukan reformasi gereja. Apa artinya reformasi? Itu reformasi ini bahas kata serapan ya dari bahasa Inggris. Itu artinya kembali. Formasi itu format, bentuk ya. Jadi reformasi gereja itu dikembalikan kepada bentuknya yang semula. Ya. Semangat reformasi adalah semangat kembali. Kembali. Ya, next. Slide selanjutnya kita lihat. Ya, semangat reformasi adalah semangat kembali. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada iman. Kembali kepada anugerah Tuhan. Kembali kepada Kristus, kembali memuliakan Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saat kita juga sembari memperingati Hari Reformasi Gereja, mari kita menjadi orang-orang yang jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan berpaling kepada musuh. Jangan berpaling kepada dunia. Jangan berpaling kepada akis-akis yang dunia tawarkan kepada kita sebagai solusi. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa janji Tuhan. Jangan lupa apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Mengenai dirimu. Tuhan katakan, aku mengasihimu. Engkau sahabatku. Jangan kita benci kepada diri sendiri. Ya. Ingat firman Tuhan. Kita dikasihi. Ingat firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada iman. Ayo. Imannya dikuatkan lagi. Pengharapannya dikuatkan lagi. Ya.
Kembali kepada anugerah Tuhan. Seberapa dalam kita jatuh ke dalam dosa. Ingat anugerah Tuhan, kembali. Dosa kita mungkin besar, tidak terpikirkan. Kita sendiri mungkin jijik dengan dosa kita. Tapi anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita. Kembali kepada Tuhan dan menikmati pengampunannya. Kembali kepada Kristus, semangat reformasi. Kembali kepada Kristus. Jangan kembali kepada dunia. Jangan kembali kepada tradisi manusia. Banyak tradisi manusia ini yang menyesatkan. Ya. Banyak tradisi dan budaya yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kembali kepada Kristus. Ya. Orang Kristen kalau masih baca-baca primbon, masih baca hati ayam, hati babi, cari tanggal baik untuk anak menikah, apa begitu. Itu namanya kembali kepada dunia. Ya. Harus direformasi itu orang Kristen kalau begitu. Kembali kepada Kristus. Hanya Kristus, solus Kristus, hanya Kristus. Tidak yang lain. Semangat reformasi adalah kembali memuliakan Tuhan. Jangan kita hidup sia-sia. Hidup berputus asa, hidup cemberut, hidup mengeluh saja, ya. Sama seperti Daud itu kan. Selama 16 bulan dia di Siklak, dia tidak menghasilkan satu mazmur pun bagi Tuhan. Dia tidak memuliakan Tuhan. Mari dengan semangat reformasi kita kembali memuliakan Tuhan. Jauhkan keluh kesah dari mulut kita, tapi isi mulut kita dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Soli Deo Gloria. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai penutup, ini adalah syair lagu yang dikarang oleh Martin Luther. Tuhan kita adalah benteng yang teguh, ya. Ini adalah ayatnya yang kedua, saya ambil dari Nafiri Rohani. Saya bacakan untuk kita. Hidup penuh kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Jalanku dipimpin Bapa melintasi pencobaan. Ya, selanjutnya. Haruslah engkau tahu siapakah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia beserta kita, Dialah pemimpin kita. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin kita dalam doa respon dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak kembali kepada jalan-jalan dunia, tidak berpaling kepada dunia, tetapi sepenuhnya berpaling kepada Kristus, kepada Tuhan sendiri, agar hidup kami senantiasa dipakai untuk memuliakan Engkau. Pagi ini kami boleh belajar dari Daud ketika dia mencari perlindungan dari orang yang tidak mengenal Engkau, mencari perlindungan di wilayah yang tidak mengenal Tuhan, di wilayah orang fasik, maka dia mengalami kekalahan, dia mengalami kesukaran di dalam hidup. Dan itu juga akan terjadi bagi setiap kami ketika kami melakukan hal yang sama. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu dan mengikut Engkau dengan segenap hati, dengar-dengaran akan firman-Mu, tetap beriman, dan juga memandang kepada Yesus Kristus yang akan membawa iman kami kepada kesembuhan. Terima kasih Bapa, mencurahkan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan dengan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami begitu banyak hal yang baik. Terima kasih karena Tuhan juga memberikan didikan di dalam kehidupan kami karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap peringatan-peringatan Tuhan supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan tetap berada di jalan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan di dalam situasi kehidupan masing-masing, di dalam setiap doa yang mereka naikkan, permohonan yang anak-anak-Mu naikkan Tuhan, kiranya Engkau memberikan jawaban dan solusi untuk setiap pergumulan mereka, mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka dapat bersuka cita di dalam hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, ataupun yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan pemulihan lebih cepat lagi, sehingga saudara-saudara kami boleh juga bersuka cita dalam kehidupannya, oleh karena kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman atau tetangga yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menjamah mereka. Jadikan kami alat di tangan Tuhan untuk bersaksi kepada mereka mengenai Engkau ya Tuhan, supaya mereka diselamatkan dari jalan dunia ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkan. Tuhan kasihani kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami berterima kasih karena pemerintah kami, pemerintah yang baik Tuhan berikan itu menurut kasih sayang dan kemurahan Tuhan saja untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan seru doa kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 445, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah, berserah kepada Tuhan. Dalam kesesakan, kembalilah kepada Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Harap akan
susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemaluan. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap keluh. Ya Tuhan tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Walau sendu, hatimu remuk, Tuhan mengatasi. Tuhan mengatasi tiap keluh. Ya Tuhan tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Setiamu kokoh selamanya. Amin, haleluya. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk menaikkan doa berkat untuk kita semua. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah hari semesta, sumber segala kuria, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.